Ilham Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan di perjumpaan kita yang sebelumnya kita berhenti atau sudah masuk ke dalam pembahasan hadis yang ke-27 dan tersisa sedikit pembahasan padanya ahibati fillah, di mana hadis ini berbicara tentang albir. Yang pertama adalah albir, kebaikan, dan yang kedua adalah al-ithmu. Yang kedua adalah al-ithmu, atau yang juga dimaknai dalam bahasa Indonesia itu dengan dosa atau kesalahan. Yang perlu kita ingat ahibati fillah wa ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum, bahwa sejatinya di dalam dada dan jiwa seseorang, bahwa fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah fitratul bir wal ihsan. Dia adalah fitrah kebaikan dan juga fitrah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan atau berbuat ihsan. Dan itu diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih, di mana Allah Ta'ala berfirman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, dan kita selalu menafsirkan kata hanif dengan kata lurus, padahal kata hanif itu adalah bermakna condong, al-mail ila syai', kecondongan kepada sesuatu. Jadi bukan lurus hanif itu, tapi lebih condong kepada satu perkara. Dan di dalam istilah syar'i yang dimaksud adalah al-mail ila tauhid was sunnah. Dia condong kepada tauhid dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan condong kepada setiap kebaikan
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahum atathumus syayatin. Hamba-hambaku yang aku ciptakan di atas fitrah ini kemudian didatangi oleh syaitan. Syaitan, kata para ulama, baik syaitan dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Ada dua jenis syaitan, sehingga kalau antum ditanya syaitan ini makhluk atau sifat, syaitan ini kata yang merujuk atau menunjukkan kepada makhluk secara khusus atau kepada sifat. Maka jawabannya sifat. Apa makna ya dari kata syaitan? Coba siapa yang bisa menjawab? Kan kita suka mengata-ngatai orang ya, kalau keterlaluan dasar syaitan, gitu kan? Atau kalau dikit-dikit ada yang hilang, dikit-dikit ada sesuatu gangguan suara aneh, kita menyalahkan siapa? Dasar setan. Ya. Jadi setan itu dari kalangan jin, di antara makhluk Allah yang paling banyak disuudzoni, betul tidak jemaah? Jemaah, dosa-dosanya berguguran tidak? Jawabannya tidak, karena setiap syaitan dari kalangan mereka kufur, kafir. Ya, yang Islam itu dihukumi tidak sebagai atau diistilahkan dengan syaitan. Nah, kembali kepada makna syaitan, apa artinya? Makna syaitan, bukan. Makna syaitan adalah al-ba'idu an rahmatillah. Sesuatu atau makhluk yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan syaitan. Nah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini didatangi oleh syaitan fajtalatuhum an dinihim, yang mengalihkan mereka dari agama mereka, yang mengalihkan hamba-hamba Allah dari kebaikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Syaitanlah, kata Allah, syaitanlah yang membuat hamba-hamba Allah mengharamkan apa yang aku halalkan bagi mereka. Ya, jadi bukan hanya mengharamkan yang haram. Paham maksudnya jemaah? Di antara hamba Allah itu ada yang mengharamkan yang halal dan juga menghalalkan yang haram. Dua-duanya benar atau dua-duanya salah? Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Dua-duanya benar atau salah satu salah atau dua-duanya salah? Dua-duanya salah. Yang benar apa? Coba yang benar apa? Mengharamkan yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan Rasulnya. Kata Allah, syaitanlah yang membuat manusia kemudian mengharamkan apa yang aku halalkan bagi mereka. Contoh apa? Jamaah rahmatullah. Contohnya apa? Masya Allah, nggak salah ini. Apa? Halal tapi diharamkan oleh kita karena diganggu atau disesatkan, digelincirkan oleh syaitan. Apa jemaah? Mengharamkan yang Allah halalkan. Contohnya apa? Enggak, kalimatnya perhatikan. Mengharamkan yang halal dihalalkan oleh Allah. Poligami, Masya Allah. Emang ada yang mengharamkan? Siapa yang biasanya mengharamkan? Mak-mak katanya. Antum sudzon sama mak-mak. La haula wala quwata illa billah. Iya, jangan nuduh gitu. Masya Allah. Bukan nuduh Ustaz, tapi fakta. Enggak gitu, jamaah rahmatullah Allah. yakni mengharamkan apa yang dihalalkan secara syara oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya mungkin bisa diambil contoh seperti menikah lebih dari satu. Bukan itu satu-satunya contoh, bukan. Tapi juga banyak hal lain yang sebenarnya halal tapi kemudian diharamkan. Syahidnya di sini
bahwa mereka-mereka yang melakukan hal tersebut dipalingkan oleh syaitan dari fitrah mereka untuk melakukan yang benar, melakukan yang baik. Jadi kalau ditanya apakah kita ini dilahirkan jahat atau dilahirkan baik? Baik, sesuai di atas fitrah. Maka setiap penjahat dulunya pasti baik. Iya, setiap penjahat itu dulunya pasti baik. Fitrahnya baik, tapi kemudian dia memilih dirinya untuk tetap disesatkan oleh syaitan. Nah, yang sering jadi masalah kemudian, hati yang ada di atas fitrah ini itu akan selalu mengingatkan seseorang, tapi juga selalu dibantah dan ditolak. Paham maksudnya jemaah? Kadang-kadang kalau sedang bermaksiat, hati ini akan mengatakan, betul tidak? Hati itu sering mengingatkan, jangan. Haram, jangan, nggak boleh. Mau riba, mau mencuri. Orang kalau mau mencuri, kalau mau mencuri, hatinya tenang atau ragu-ragu? Ragu-ragu, bahkan tidak jarang takut. Makanya mereka ketika akan melakukan kejahatan, ngapain? Berusaha menghilangkan keraguan-raguan dan rasa takutnya. Betul, Pak. Karena fitrahnya itu selalu berusaha untuk mencegah mereka dari berbuat kejahatan. Karena mereka asalnya orang baik. Ya. Dan mereka disesatkan oleh syaitan. Makanya nggak ada, Pak, nggak ada manusia yang tidak mungkin menjadi baik kembali setelah mereka berbuat jahat. Mungkin nggak berbuat baik lagi, jemaah? Sangat mungkin, kecuali yang ditetapkan oleh Allah bahwa dia tidak akan pernah baik kembali. Siapa, jemaah? Hah? Kenapa? Iblis satu, itu yang paling utama. Dua, Abu Lahab dan istrinya. Tiga, Waalaikumsalam. Yang tiga, siapa? Fir'aun. Temannya Fir'aun, seangkatan dengan Fir'aun siapa? Haman. Qarun. Terus siapa lagi? Anak Nabi Nuh alaihissalam. Terus istri Nabi dan istri Nabi Nuh. Kan dua-duanya mati di atas kufuran. Sudah, dia nggak akan pernah kembali lagi, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama satu orang lagi untuk contoh, yang pertama kali membuat bangsa Arab khususnya kaum Quraisy kemudian menjadi musyrikin. Orang satu ini nih, dia nanggung dosa semua kemusyrikan orang Quraisy sampai mereka kemudian masuk Islam setelah datang dakwah Rasulullah SAW. Siapa? Siapa yang bisa jawab? Siapa manusia itu? Hah? Bukan. Ini mah manusia yang membuat orang Quraisy pertama kali terjerumus ke dalam kemusyrikan. Sebelumnya tidak. Sebelumnya mereka di atas agama Nabi Ibrahim, di atas agama Nabi Ismail alaihi wassalam. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Amr ibn Luhai al-Khuzai. Iya, betul. Awalu man sabbas sawaib. Dia juga yang pertama kali mengajari orang-orang Quraisy untuk tidak memakan menyembelih unta sebagai persembahan bagi dewa-dewa mereka. Ya, ini menanggung dosa panjang tidak, jemaah? Iya. Dan manusia yang seperti ini tidak akan pernah menjadi baik lagi karena mereka mati di atas keburukan. Sudah. Tapi sebelum datangnya kematian, seseorang masih bisa kembali kepada fitrahnya. Masih bisa. Makanya kita itu seringkali terlalu kejam, jemaah, sama orang lain. Nuduh dan bahkan menetapkan bahwa mereka tidak mungkin dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita mengatakan itu padahal mereka itu dulunya di atas fitrah? Ya, bisa jadi baik lagi tidak? Bisa. Apa dalilnya? Ya itu tuh apa tadi? Ayo, gimana cara jawabnya? Bisa balik lagi tidak? Bisa. Apa dalilnya? Jamaah.
Ya jamaah, karena setiap hamba Allah itu dilahirkan di atas apa jemaah? Fitrah. Yakin? Yakin? Yakin. Dan yang membuat mereka berpaling dari fitrah apa? Syaitan. Dari kalangan jin dan manusia. Dan di antara, ini sebagai pengingat bagi kita semuanya. Dan di antara jenis syaitan yang menyesatkan seseorang dari fitrah, jangan salah fahami kalimat ini, itu adalah kedua orang tua, ayah dan ibu. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih anak itu kok jadi gitu? Karena ayah dan ibunya. Itu salah satu kemungkinan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih, apa? Antum hafal? Ahsan. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap yang dilahirkan itu, dia dilahirkan di atas fitrah. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, dalam hadis ini Nabi tidak bilang setan, tapi Nabi bilang fa'abawahu. Namun kemudian kedua orang tuanya yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, yang membuat mereka jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan ingat, menjadi orang-orang buruk lainnya. Ustadz, orang tua mah pasti ngedidik yang benar. Betul tidak jemaah? Pasti tidak. Kata siapa jemaah? Itu satu. Dan kalaupun orang tua mendidik yang benar, apakah dia menjalankan tugas sebagai penjaga anak? Paham maksudnya jemaah? Kan kata Nabi, kullukum ra'in. Banyak orang tua, nak jangan begini, jangan begitu. Tapi ketika lihat anaknya ngaco, nggak dicegah. Betul tidak jemaah? Kelihatan nih anaknya nggak benar nih kelakuannya, temannya nggak benar, dicegah nggak? Jemaah? Jemaah? Enggak. Maaf. Jangan kaget, tenang. Kesenggol. Ya. Enggak dicegah. Maka dalam kondisi seperti ini, merekalah sebenarnya menghancurkan kehidupan anak-anak mereka. Jam 12 malam belum pulang, nggak dicari. Nanti pas pulang, nak jangan keluar malam-malam. Iya, pas nggak pulang kenapa nggak dikejar? Pas pulang dalam keadaan maksiat, kenapa nggak diberikan hukuman? Dicegah. Maka ingat jamaah rahmatillah Allah, tidak jarang kemudian kedua orang tua itu tidak ubahnya mereka menjadi kalangan syaitan dari kalangan manusia. Sehingga fitrah anaknya yang baik kembali atau berubah menjadi buruk. Dan ini akan dimintai pertanggungjawabannya tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, iya. Maka kita harus hati-hati jamaah rahmatillah Allah. Ya, apalagi kita hidup di zaman fitnah, betul Pak? Di zaman fitnah ini jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan ya? Banyak istighfar. Selain banyak istighfar apa lagi? Banyak berdoa. Selain banyak berdoa apa lagi? Apa? Meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Majelis ilmu. Kemudian selain itu apa lagi? Ayo jemaah, itu saja. Adakah kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solusi yang diberikan oleh Rasul ketika menghadapi masa fitnah? Ada tidak jemaah? Mengasingkan diri kemana? Kalau mengasingkan diri lebih baik, maka kemana mengasingkan dirinya? Wadi apa? Ke lembah apa? Ayo jemaah dijawab. Ke tempat yang sepi, ke tempat yang jauh, ke tempat yang tidak ada Betul. Apakah antum mau melakukan itu? Tidak bergaul dengan manusia. Berarti nggak usah ke lembah, betul?
Gak usah, taib. Tapi memang tidak salah juga bahwa mereka-mereka yang memilih untuk memisahkan diri dari manusia-manusia, mereka tidak bisa disalahkan ketika mereka yafirruna firaran bidinihi, mereka lari untuk menyelamatkan agama mereka. Dan itu dilakukan oleh sebagian sahabat di zaman fitnah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas memisahkan dirinya dari kebanyakan sahabat atau dari kota Madinah. Beliau pergi jauh karena tidak ingin terlibat fitnah. Ya. Tapi ketika itu tidak mungkin kita lakukan, maka kita harus bertanggung jawab menjaga seluruh orang yang ada di bawah kita. Jangan dianggap remeh jamaah, jangan dianggap remeh. Karena ini masa yang tidak bisa antum bayangkan sebenarnya, nggak bisa. Ya, banyak di antara kita itu yang betul-betul buta tentang keburukan yang terjadi khususnya di tengah anak-anak kita. Ana yakin, nggak tahu apa-apa. Keburukan seperti apa yang mereka lakukan itu? Ya, kalau antum tahu, mungkin sebagian orang tua serangan jantung. Wallah, buruk, betul-betul buruk. Ya, dan ini baru terjadi jemaah, baru terjadi. Ada seorang anak wanita berdoa di sholat maghribnya. Setelah sholat maghrib, apa doanya jemaah? Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak hamil. Paham maksudnya jemaah? La haula wala quwwata illa billah. Ini bukan untuk main-main jemaah. Dan di akhirat betapa banyak orang tua di zaman ini yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntut oleh anak mereka. Maka jangan jadi penolong syaitan di atas keburukan. Jangan merasa aman ketika kita hidup di zaman fitnah. Makanya dalam satu hadis jemaah rahmatillah Allah, dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ketika beliau ditanya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya, ketika Hudzaifah ibnul Yaman ditanya oleh Umar ibnul Khattab. Kata Umar ibnul Khattab, ayyukum, siapa di antara kalian wahai para sahabat Rasulullah, yahfadzu haditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, yang menghafal atau yang hafal hadis dari Rasulullah SAW tentang fitnah. Tentang apa? Fitnah. Maksudnya apa yang harus dilakukan ketika terjadi fitnah yang menguji agama, yang menguji kehormatan, yang menguji semuanya. Diuji, teruji semuanya. Betul-betul diuji. Maka kata Rasulullah, kata Hudzaifah ibnul Yaman, aku mengingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Tapi perhatikan jemaah, ketika Hudzaifah bilang saya, maka kata Umar, innaka lajari, sungguh berani engkau wahai Hudzaifah. Paham maksudnya jemaah? Paham enggak maksudnya jemaah? Kenapa disebut kok kamu berani? Kenapa jemaah? Coba siapa yang bisa jawab? Jemaah? Kalau terjadi pada diri yang bersama, bagaimana yang dia lakukan? Masya Allah. Itu jawabannya Pak? Ya, itu tebakan. Coba diulang Pak, coba diulang. Fadhal. bagaimana untuk menghindari terjadinya seperti apa yang dikatakan? Nah, bukan itu Pak. Tapi Umar ibnul Khattab, ya, itu beliau sebenarnya beliaulah yang ingin menjelaskan tentang apa yang beliau tanyakan. Dan jarang orang di antara para sahabat yang ketika ditanya oleh Umar kemudian mereka menjawab. Kenapa jemaah? Dijawab jemaah. Karena Umar itu memiliki haibah yang sangat kuat. Haibah itu apa? Kewibawaan yang sangat kuat. Ya, bukan hanya syaitan yang takut dan segan sama Umar, tapi juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan jemaah. Ketika disebut kok kamu berani, kalau kita ya zaman sekarang kok kamu berani, udah nggak jadi ngomong tuh jemaah. Betul nggak? Kok kamu berani? Enggak. Hudzaifah tidak. Langsung mengatakan sami'tu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli, fitnah yang menimpa seseorang, fi ahlihi, pada keluarganya, apapun itu, istri yang tidak mau taat, anak yang kelakuannya aneh-aneh dan seterusnya. Kemudian wa malihi, kemudian fitnah yang menimpa hartanya. Kemudian yang ketiga wa ahlihi wa nafsihi, yang ketiga dan jiwanya dari syubhat dan yang semisalnya. Kemudian wa waladihi, dan anaknya, wa jarihi, dan juga tetangganya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, yukaffiru hasiyam, maka semua fitnah itu, ujian itu, jika seseorang terjerumus ke dalamnya, maka bisa dihapuskan dengan puasa. Satu. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, wassalah, dan salat. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wassadaqah, dan juga sedekah. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Jika antum hidup di zaman fitnah, ya, maka di antara 4 tadi ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mana yang paling berat? Hah? Kalau fitnah istri. Oh, masya Allah, fitnah istri. Kalau anak, aman, insya Allah. Anak juga sama. Kalau harta, ya kurang lebih sama juga. Berarti semuanya fitnah. Iya, semuanya fitnah. Dan di antara obat ketika tertimpa fitnah, mana yang paling berat? Amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang paling berat. Makanya di zaman seperti ini jamaah, seseorang harusnya sibuk dengan ibadah, bukan dengan komentar, bukan juga kemudian dengan perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak akan membantu dirinya menghadapi fitnah. Makanya di zaman seperti ini seseorang harusnya, kalau kata Nabi, harusnya melakukan 3 perkara juga dalam hadis yang lain supaya dia selamat. Apa? Siapa yang hafal? Ketika Nabi ditanya oleh Uqbah ibnu Amir, man najah, apa itu jalan keselamatan ya Rasul? Dari semuanya, dari semua fitnah. Apa? Ya Allah, sebutkan. Tetap diam di rumah. Bukan wabah ya? Bukan. Iya. Kita kan diam di rumah karena ya, betul nggak jemaah? Tapi kalau menghadapi fitnah di rumah nggak? Ayo jemaah, anda mau tanya? Ya jemaah. Antum kalau di zaman fitnah lebih banyak di rumah atau lebih banyak di luar? Faktanya. Lebih banyak di luar. Kenapa nggak sering-sering di rumah? Hah? Oh nggak betah, la ilaha illallah. Kenapa nggak betah? Hah? Jangan sampai nggak betah jemaah. Oh, atau fitnah lebih kuat. Fitnah lebih kuat. Ya. Betul nggak ini jemaah? Fitnah lebih kuat? Atau kita yang mengalah kepada fitnah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah, bahasa Nabi begini, waliyasa'ka baituk, jadikan rumahmu itu sebagai tempat yang luas bagi dirimu, artinya engkau nyaman, banyak tinggal di dalamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waliyasa'ka baituk, ya,
Waliyasa'ka baitu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanak, kendalikan lidahmu, kendalikan. Ya. Dan sekarang itu lidah itu ada dua macam dan dua-duanya berbahaya. Ada lisanul kitabah, ada lisanul maqal, ada lidah mulut ini yang dipakai untuk berbicara, dan ada satu lidah lagi, lidah apa? Berupa tulisan. Di zaman fitnah jangan banyak komentar. Diam lebih baik. Apapun itu, siapapun yang dikomentari. Paham maksudnya jemaah? Yang dikomentari orang nggak benar, orang sesat. Tapi ketika kita berbicara justru semakin panas fitnahnya, maka diam lebih baik. Betul tidak jemaah? Antum suka komentar tidak? Jemaah? Ya kadang-kadang ya. Sekali-sekali meramaikan dunia. Masya Allah. Ya, supaya apa? Memberikan kontribusi di dalam dakwah. Betul tidak jemaah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pantas saja kemudian kita terkena fitnah. Terlalu banyak ngomong. Kemudian yang ketiga kata Nabi supaya selamat, yang harusnya dikerjakan sebetulnya di zaman fitnah. Wal yabki ala khati'atik. Walitabki ala khati'atik. Atau kama qala sallallahu. Hendaknya engkau menangisi dosa-dosamu. Itu yang harusnya engkau lakukan di zaman fitnah. Bukan terlalu banyak mengurusi dosa orang lain. Mengurusi dosa orang lain boleh jemaah? Jemaah, boleh tidak mengurusi dosa orang lain? Boleh tidak? Menasehati boleh, tapi mengurusi, memperhatikan, mengomentari boleh tidak? Enggak. Ya. Dan kita sibuk dengan dosa orang. Wallahi kita sibuk dengan dosa orang. Dan kita lupa dosa kita sendiri. Makanya kita tidak akan pernah selamat dari fitnah jika itu yang kita lakukan. Jika kita sibuk dengan kesalahan demi kesalahan orang lain dan tidak dalam rangka menasehati mereka atau mendakwai mereka, tapi untuk membahas dosa-dosanya saja. Makanya ada berapa cara tadi itu untuk selamat jemaah? Ada berapa? Gabungkan sama hadis sebelumnya. Untuk selamat membebaskan diri dari fitnah apa? Puasa, sholat, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian tetap di rumah, nyamanlah untuk tinggal di rumah, jaga lisan, menangisi dosa sendiri. Itu yang kita kerjakan. Ya. Dan itu sudah dikerjakan semua belum? Mana yang belum? Yang tiga mana Pak? Terakhir. Taib. Kalau begitu, beruntung tidak orang-orang yang kemudian lebih banyak tinggal di rumahnya? Nah, jemaah. Beruntung tidak? Beruntung? Yakin? Nah, si bapak teman di rumah wae gitu ya. Beruntung tidak? Hah? Beruntung tidak jemaah? Belum tentu. Belum tentu. Karena bisa jadi di zaman ini ketika dia di rumah terus, dia sibuk dengan apa? Kan itu tuh. Teman kecilnya yang unyu-unyu itu. Iya. Dengan media sosial sama saja. Maka harus ditambah apa? Kendalikan lidah. Ditambah satu lagi, teruslah menangisi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka dia akan selamat. Ya, dan bagi mereka yang harus keluar dari rumahnya setiap hari, jangan pernah nyaman hidup di luar. Meskipun rumah Anda seperti neraka rasanya. Wallah. Karena rumah lebih selamat di zaman fitnah.
pulang. Ya. Harusnya ya seorang laki-laki khususnya berpikir begini jemaah, bagaimana bisa seorang raja itu tidak mau pulang ke istananya sendiri? Nah, sok pikirkan jemaah. Rumah itu istananya siapa? Seorang laki-laki, seorang raja, seorang pemimpin. Ini aneh. Ke istananya sendiri pun dia tidak mau pulang. Ada apa jemaah? Sudah dikudeta istananya jemaah. Dan mungkin itu yang terjadi, sudah dikudeta, makanya dia nggak mau pulang. Jadi istana orang lain. La haula wala quwata illa billah. Apapun yang terjadi jemaah, istana Anda jauh lebih baik, lebih selamat. Makanya jangan terlalu banyak itu apa yang disebut apa namanya? Kalau kumpul-kumpul di luar itu apa namanya? Healing, Masya Allah. Healing di mana? Healing nak? Antara healing sama cari penyakit. Ya. Bahasanya healing, padahal hanya sekedar memalingkan apa namanya pikiran dari kenyataan sebentar. Iya, setelah healing gering. Setelah healing sakit. Iya. Bukan itu jalan keluarnya jemaah rahmatin Allah. Makanya apapun yang terjadi kembali. Dan semata-mata kemudian untuk menjaga diri kita jemaah agar hati ini tetap baik. Tetap baik. Karena terlalu banyak kerusakan, Ya, dan kita inilah lemah. Manusia itu lemah tidak jemaah? Apa dalilnya? Surat An-Nisa, betul. Apa bunyi ayatnya? Yang keras, jangan pelan-pelan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Tidak ada yang kuat. Gak ada yang kuat, lemah. Makanya jangan terlalu percaya diri dalam menghadapi apapun. Aduh, insya Allah lah fitnah harta mana, wah bisa lah insya Allah. Anak mah terbiasa susah dari kecil, ketemu harta beda ceritanya, beda. Dan kita inilah lemah. Fitnah apa lagi? Jabatan. Oh jabatan, anak insya Allah amanah. Ketemu jabatannya rusak. Dan percaya tidak percaya jamaah. Sebagian orang yang sekarang sedang dihukum karena kesalahannya, ya itu gak sedikit jumlahnya lulusan jurusan agama. Dan itu fakta. Kenapa jamaah? Karena dia lemah dan dia lupa bahwa dirinya sangat mungkin terjerumus ke dalam kesalahan ketika menghadapi fitnah. Jangan terlalu percaya diri. Ya. Dan ketika berjumpa dengan perempuan, betul nggak? Wahai lelaki, wahai kaum lelaki, betul tidak? Ketika berjumpa dengan perempuan, kita ini lemah atau tidak? Iya, semuanya ijma, nggak ada laki-laki yang menyelisih ini, nggak ada. Iya betul. Makanya hati. Alhamdulillah Ustaz, ana udah punya istri, punya anak, sudah cukup satu jemaah. Ketemu satu lagi. Dua lagi, tiga lagi, enggak, lemah kita ini. Dan yang diinginkan oleh syaitan bukan yang halal, bukan, tapi kita akan selalu dibawa kepada yang haram. Jangan. Lindungi diri kita jemaah. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan semata-mata agar kebaikan ini tetap di dalam hati, agar penyeru di dalam hati kita untuk tetap berbuat baik, tetap menyerukan kebaikan. Lakukan jemaah, lakukan. Ini zaman fitnah. Ini akhir zaman, bahkan ini adalah zaman terakhir. Andaikan kita selalu memperhatikan tanda-tanda dari Allah, Allah sudah menunjukkan banyak tanda bahwa kita di zaman yang terakhir. Dan ini zaman yang berat. Ya, berat tidak jemaah? Yang lain gak merasa berat jemaah? Berat. Diwakili oleh sebagian. Berat. Ya, sulit menjaga agama, sulit. Sulit menjaga kehormatan, sulit. Makanya jaga diri. Dan Allah sudah ngasih tunjuk, Nabi sudah kasih tunjuk bagaimana cara menyelamatkan diri sendiri.
Sudah urusi diri kita dan keluarga kita, biar selamat. Ya, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam hadis yang sedang kita bahas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ada riwayat yang lain, adapun yang di Arba'in Nawawiyah riwayat Imam Muslim. Di akhir hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-birru matma'anna ilaihin nafs wal ithmu ma lam taskun ilaihin nafs wa la yatma'innu ilaihil qalb. Wa in aftakal muftun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu yang membuat jiwamu tenang, dan keburukan atau dosa itu yang membuat jiwamu tidak tenang dan hatimu tidak tenang. Meskipun orang-orang memberikan fatwa kepadamu bahwa dosa itu nggak apa-apa, tapi hatimu tidak akan pernah tenang. Contoh jemaah, ada nggak contoh yang seperti ini? Kita tahu ini dosa, tapi kata orang boleh, apa jemaah? Hah? Jadi orang yang menghisap itu sadar bahwa itu nggak baik, jemaah. Tapi sama orang-orang ijma di kalangan komunitas yang suka menghisap ini boleh, nggak apa-apa. Ya, bahkan maslahatnya lebih besar dari madhar. Betul tidak jemaah? Jemaah? Jemaah. Kata orang yang suka begitu. Ini para mufti tenang naon. Cek saha membunuhmu ente, ya saya 40 tahun. Hirup keneh kan gitu bahasanya. Masih hidup? Iya, paru-parunya sudah tinggal setengah. Iya jemaah. Kanker sudah menyebar kemana-mana, sebentar lagi mati. Hati kita ini subhanallah, Allah itu sudah sangat sayang sama kita. Hatinya diberikan pengingat. Allah akan selalu menggerakkan hati seseorang yang mengingatkan dia bahwa yang dia lakukan itu salah ketika itu dosa. Dia akan tenang. Sebejat-bejat apapun manusia, dia tahu yang dia lakukan itu adalah kesalahan. Dan dia tidak akan pernah tenang. Wa in aftakal muftun. Meskipun orang-orang bilang boleh, nggak ada masalah. Cuman sekarang jamaah rahmatillah Allah, bolehkah kemudian kita mengandalkan ini saja sebagai penentu kebaikan dan dosa? Boleh tidak jamaah? Perasaan saja yang kita lakukan, perasaan saja. Boleh. Boleh tidak jamaah? Hanya semata-mata perasaan, boleh tidak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Masya Allah. Agak kecil sedikit boleh. Ayo. Yang bilang boleh silahkan. Ya, dalilnya hadis ini. Oh, dalilnya hadis ini. Cuman pertanyaannya, apakah boleh ini yang kita jadikan sebagai satu-satunya tolak ukur? Nggak boleh, nggak bisa. Lantas apa yang kita jadikan sebagai tolak ukur jamaah rahmatullah? Bahwa ini benar, ini kebaikan, dan itu dosa. Apa yang kita jadikan sebagai tolak ukur? Jamaah. Jamaah, kenapa ragu-ragu? Antum tahu jawabannya. Takut ditanya dalil, oke lah, nanti Anda bantuin. Tapi jawab dulu jamaah. Iya. Apa yang benar? Boleh tidak mengandalkan perasaan saja? Tidak boleh. Tapi dia diikuti boleh tidak? Boleh. Tapi tolak ukur yang paling utama dan yang paling kuat adalah kemudian apa? Yang Allah sebutkan di dalam 2 ayat di dalam Al-Quran. Satu, yang pertama di dalam surat yang keempat ayat yang ke-65. Surat keberapa? Keempat, An-Nisa ayat yang ke-65. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minun," kata Allah, "hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak sempurna keimanannya sampai menjadikan engkau sebagai penengah dan hakim di antara mereka.
Kemudian kata Allah yang jadi syahidnya ini, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Kemudian jiwa mereka tidak menemui kesulitan ganjalan atas apa yang engkau tentukan. Yang kata Nabi haram ya haram sudah, meskipun hati ini kadang-kadang aduh rada hese gitu dan agak susah. Enggak. Apa kata Nabi itu yang kita pegang sebagai tolak ukurnya. Dan mereka pasrah menerima keputusanmu wahai Muhammad. Baru seseorang itu betul-betul tahu mana yang baik, mana yang salah, mana yang dosa. Ya, karena memang jamaah tidak semua yang baik itu diterima oleh jiwa. Betul tidak jamaah? Betul atau salah jamaah? Jamaah, anda ulangi sekali lagi. Tidak semua yang baik itu diterima oleh jiwa seseorang. Betul tidak? Betul. Contoh. Tahajud. Betapa tubuh ini membenci bangun di sepertiga malam terakhir. Betul? Terus apa lagi? Saum, puasa. Terus selain saum, sedekah. Betul. Terus apa lagi? Ikhlas. Terus apa lagi? Jihad fisabilillah dengan semua yang kita miliki. Itu juga susah. Tapi itu yang benar, betul tidak? Itu yang benar, itu yang menyelamatkan kita. Dan barulah sempurna keimanan kita ketika kita suruh jihad. Suruh mengorbankan jiwa dan harta, tenaga semua, nggak apa-apa. Meskipun berat. Meninggalkan istri, betul? Meninggalkan siapa lagi jemaah? Anak, terus meninggalkan rumah, meninggalkan jemaah. Gini aja mah. Antum pisah sama anak 2 bulan. Sanggup nggak? Gak usah lama-lama. 2 bulan lama ya? Oh lama. Seminggu lah pisah. Gimana rasanya? Oh gelisah, masya Allah. Tidak tenang. Tapi antum pergi berpisah karena kebaikan. Apa misalkan? Nuntut ilmu terus, cari nafkah terus, naik haji terus, terus kebaikan cuman itu saja jemaah. Balik lagi ke menuntut ilmu. Kalau mancing di laut 2 minggu gimana jemaah? Kebaikan bukan jemaah. Itu pula yang membuat banyak ayah dari para salafus saleh, diantaranya guru Imam Malik namanya Rabi'atul Ra'i. Itu ditinggal ayahnya 20 tahun untuk jihad fisabilillah. 20 tahun baru pulang. Ketika masuk rumah, si anak tidak kenal ayah, si ayah tidak kenal. Dua-duanya ngeluarin pedang. Kamu siapa di rumah saya? Anak juga sama. Kamu siapa? Kenapa bisa begitu jemaah? Lupa pulang? Enggak. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Berat jemaah. Tapi itu pilihan yang mereka pilih untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke 36. Apa bunyinya? Ilmi. Lahumul khiyarah min amrihim. Terus apa lanjutannya? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Coba diulang. Siapa yang bisa mengulang? Ayo jamaah. Ini mah dalilnya dikasih tahu jamaah maka baca. Ya. Apa coba dalilnya? Al-Ahzab ayat berapa nih?
36. Coba baca nih. Yang keras. وما كان لمؤمن ولا مؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Hasbuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan. Tulis, tidak ada pilihan. Ya, antum ini jangan mengatakan kalimat seperti ini. Hidup itu pilihan. Ya, suka mengatakan seperti itu tidak, Jemaah? Suka mendengar enggak? Iya, orang sering ngomong hidup itu pilihan. Jawabannya, hidup kita itu bukan pilihan. Yang memilih hidup kita ini atau yang memilih di dalam kehidupan kita hanya Allah dan Rasulnya. Karena kata Allah, mukmin laki-laki, mukmin perempuan gak punya pilihan jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu. An yakuna lahumul khiyarah. Kita tidak punya pilihan. Pilihannya cuma satu yang harus dipilih. Apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Dan ini penting. Kenapa jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Allah kemudian, wa may ya'sillaha wa rasulahu, yang tidak mau mengambil pilihan ini, yang tidak mau mengambil pilihan Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Salah sudah. Iya, makanya life is not a choice. Aduh, gaya gitu bahasa Inggris ya. Hidup bukan pilihan. Maksudnya bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan itulah tolak ukur yang benar dan yang salah. Kalau kata Allah salah, ya sudah, salah, dosa. Kalau kata Allah benar, benar dan baik, sudah. Sesimpel itu. Sama jamaah rahmatillah Allah. Antum kepada anak antum yang masih kecil, antum bilang begini enggak? Ini pilihanmu nak. Kalau kamu makan ini, kamu keracunan. Kalau ini tidak, silahkan mangga, pilih yang mana saja. Antum melakukan itu jam? Hah? Antara baygon dengan apa? Jus. Sokna, ini baygon, wanginya sedap. Ini jus, gak ada aromanya. Ini enak nak, ini beracun. Pilih silahkan yang mana saja. Hah? Tidak. Kenapa jamaah? Anak, belahan jiwa, darah daging. Kita tidak ridha mereka tertimpa madarat. Wallah. Tapi kenapa kemudian ketika Allah yang memilihkan untuk kita, kita tidak mau ambil? Dan Allah sangat cinta kita. Gak ada yang paling mencintai kita melebihi Allah. Gak ada. Makanya Allah atur semuanya. Yang benar, yang baik, sehingga kalian wahai hamba-hamba Allah masuk surga. Dan tidak tersentuh api neraka Allah. Itu yang dipilihkan oleh Allah. Itu yang dipilihkan oleh Allah Rabbul Alamin. Tapi kita kemudian memilih yang lain. Ini pilihan benar atau pilihan salah jemaah? Jemaah? Ya jemaah. Salah. Kalau kita memilih yang tidak dipilih oleh Allah. Makanya kalau antum dihadapkan kepada dua pilihan, pilih yang mana? Bahasanya begitu. Dua pilihan, maka pilih yang mana? Dalam apapun jemaah, antum dihadapkan kepada dua pilihan. Pilih yang mana? Pilih yang paling dekat dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh nih jemaah, contoh. Anak kasih contoh. Kasih contoh. Antara menyekolahkan anak dan tidak misalkan. Kalau menyekolahkan anak madaratnya besar, kalau tidak madaratnya kecil. Ini misal saja. Jangan dianggap serius jemaah ya. Jangan dianggap serius. Maka pilih yang mana? Kalau sekolah agamanya rusak, kalau nggak sekolah agamanya terjaga. Pilih yang mana? Sudah. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan pilihan Allah. Bahwa kita diperintahkan menjaga apa? Agama anak kita agar mereka masuk surga, nggak masuk neraka. Jadi nggak ada kesulitan zaman. Nggak akan ada begini, Ustaz, anak bingung, Ustaz, anak bingung, anak harus gimana, anak harus ini. Pilihannya jelas. Pilihannya jelas. Mana yang lebih disukai Allah? Yang A. Sudah pilih yang itu, sudah selesai. Bingung Ustaz, Allah kan sudah memberikan petunjuk. Nabi sudah memberikan petunjuk apa?
Tapi tetap pilih yang paling dekat dengan kebenaran menurut Allah. Paham maksudnya? Lakukan. Yang penting Allah suka, Allah ridho. Berarti jamaah rahmatullahi Allah, sekali lagi pertanyaannya, apakah kemudian kita mengandalkan perasaan kita semata? Jawabannya tidak. Tapi ketika perasaan ini kemudian selalu memberikan sinyal kepada kita bahwa yang kau lakukan salah, ambil pendapatnya atau tidak? Ambil pendapatnya. Ambil pendapatnya, maka engkau akan selamat. Ya. Oleh karenanya jamaah rahmatullahi Allah, pertanyaan ini kata para ulama, pertanyaan sahabat yang bertanya kepada Nabi ini diantara pertanyaan yang paling baik yang ditanyakan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya, bagaimana dia ingin mengetahui bagaimana caranya untuk menilai hatinya sendiri. Dan karena kita ini jamaah, sekuat apapun kita di mata orang lain, sehebat apapun dan seterusnya, maka yang sering membuat kita lemah itu apa? Jiwa. Betul? Jamaah? Antum bisa kuat tapi di dalam hati drop. Waduh, Masya Allah, drop. Lemah. Tapi sebaliknya bisa terlihat lemah tapi hatinya sangat kuat. Mending yang mana? Hati yang kuat terlihat kuat. Dalil. Dalil. Ada dalilnya. Apa dalilnya coba? Ayo. Gak kedengeran, ya akhi. Fadhal, yang keras. Apa? Siapa sempurnakan? Antum hafal? Wa fi kullin khair. Kata Rasulullah SAW, mukmin kuat lebih baik dari mukmin yang lemah, tapi dua-duanya baik. Mana yang lebih baik? Yang kuat. Berarti kuat kelihatannya dan kuat hatinya. Itu yang terbaik. Ya. Maka jangan memilih jadi orang yang kelihatan lemah, kuat. Jangan cengeng jemaah. Jangan cengeng. Laki-laki cengeng enggak? Jemaah. Kalau zaman sekarang laki-laki cengeng tidak? Cengeng. Cengeng tidak? Cengeng. Kenapa cengeng? Lemah? Jiwanya lemah. Dikit-dikit nangis. Mengeluh terus galau terus. Ayo. Apa? Oh, update status, Masya Allah. Statusnya status perasaan, bukan kebaikan, perasaan. Aduh pusing, Masya Allah. Aduh, banyak aduhnya, betul tidak jemaah? Terus apa lagi jemaah? Dikit-dikit healing. Ana mau tanya sama antum, yang ngajarin healing pertama kali siapa? Siapa jemaah? Kenapa harus healing? Pencetusnya siapa? Ini mah jujur, ana nanya ini. Siapa pencetus healing pertama kali? Dan yang dimaksud dengan healing itu apa? La haula wala quwata illa billah. Jamaah rahmatillah Allah. Setiap mukmin memperbaiki jiwanya setiap kali dia sholat. Gak perlu healing orang beriman, gak perlu healing. Healing kemana aja itu bebas. Itu mah beda antara hobi dengan healing ya, terserah. Cuman setiap kali dia sholat sembuh. Karena Nabi mengatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal bis shalah. Datangkan ketenangan ke dalam jiwa kami ini wahai Bilal dengan azanmu yang membuat kemudian kami harus sholat. Gak perlu healing. Karena jiwa ini tidak akan pernah sakit jika jiwa ini selalu mendatangi Rabbnya di dalam sholat. Tapi ini yang susah, betul tidak jemaah? Susah. Kenapa susah?
Cinta dunia, Masya Allah. Berarti penyakit yang paling harus dihilangkan dalam tubuh ini apa jemaah? Wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Sudah. Masalah kita ini cuman itu. Sekarang. Takut kehilangan dunia, takut mati. Makanya kalau antum ditanya mau mati sekarang, enggak. Jawabannya enggak pasti. Kenapa? Masih banyak dosa Ustaz, ana mau bertobat. Kenapa enggak dari kemarin-kemarin? Atau kenapa ketika Allah takdirkan sekarang mati, kenapa antum tidak yakin bahwa Allah Rabbul Alamin Maha Pengampun? Dan antum mukmin, kenapa antum tidak siap untuk menghadapi kematian? Seburuk apapun antum, mati, antum mukmin, antum masih bisa diampuni oleh Allah. Karena kita terlalu cinta dunia. Gak mau berpisah dengan tempat yang satu ini. Padahal kotor, padahal menjijikkan, padahal penuh tipuan. Dunia itu tempat seperti itu, jam. Betul gak, jam? Apa buktinya? Itu status-status yang kita buat. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita betul-betul memperhatikan apa? Hati. Dan meminta pertolongan kepada Allah. Wallahu taala alam bisawab. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini jamaah, ya. Karena maghribnya cepat sekarang. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Wallahu taala alam. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, afwan. Bagaimana jika seorang anak berdoa kepada Allah untuk memohon ampun atas dosa-dosanya dan dosa orang tua dan saudara-saudaranya? Tapi bukan itu pertanyaan. Dan berdoa memohon agar dosa orang tuanya dipindahkan ke anak tersebut. Apakah boleh doa tersebut? Jawabannya tidak boleh. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang itu tidak menanggung dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ini hukum asalnya. Ya. Jadi dosa yang dilakukan oleh orang tua tidak ditanggung oleh anaknya dan begitu sebaliknya. Dan begitu sebaliknya. Ya. Yang benar dan yang dibenarkan dalam syariat adalah mintakan agar mereka diampuni dosanya, itu sudah cukup. Nah, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Insyaallah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih ketika ada orang tua yang dinaikkan derajatnya dalam surga dan dia bertanya kemudian bistighfari waladika laka sebagai jawabannya. Ini karena istighfar anakmu untuk dirimu. Cukup, itu sudah cukup membuat orang tua masuk surga, bahkan naik derajatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penanya, karena ingin orang tuanya masuk surga lantaran takut amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah, jadi berdoa seperti itu. Maka sekali lagi ini bukan cara yang benar. Ya, cukup mintakan ampunan. Selama catatannya orang tuanya tidak meninggal di atas kekufuran. Kalau meninggal di atas kekufuran boleh tidak? Mendoakan agar mereka diampuni? Orang tua mati dalam waliyadzubillah di atas kekufuran, boleh didoakan agar mereka diampuni? Tidak? Boleh tidak, Jam? Hah? Kenapa bingung, Jam? Boleh kalau awalnya muslim. Boleh kalau awalnya muslim, tapi kemudian mati kafir. Jawabannya, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyatakannya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113. Coba baca, Wildan. والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا
Allah bagi orang yang mukmin, orang Islam ini untuk mendoakan mereka-mereka yang mati di atas kemusyrikan atau kekufuran. Meskipun saudara, karib, kerabat dekat, orang tua termasuk di dalamnya. Ya, ketika jelas bahwa mereka itu ashabul jahim, maksudnya mati di atas kekufuran dan mereka tidak pernah bertobat atas kekufurannya. Maka orang tua yang seperti ini tidak dimintakan ampunan. Ibrahim alaihissalam melakukannya, tapi Ibrahim kemudian ditunjukkan oleh Allah kelak di akhirat bahwa ayahnya ashabul jahim. Maka ketika jelas bagi Ibrahim, selesai. Dan itu jadi pelajaran buat kita bahwa mendoakannya tidak ada manfaatnya jika memang mati di atas kekufuran. Wallahu ta'ala. Dan semoga Allah menjaga semua orang tua kita agar mereka tidak wafat di atas kekufuran. Waliyadzubillah. Pertanyaan berikutnya jemaah. Mohon masukannya bagi akhwat yang bekerja di luar dalam menghadapi fitnah di zaman ini, karena jika keluar kerja orang tua tidak mengizinkan. Syukran barakallahu fikum. Maka jawabannya jamaah rahmatillah Allah, di dalam perkara yang membinasakan agama seseorang dan kemudian pilihan untuk selamatnya adalah meninggalkan perkara tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mentaati siapapun termasuk orang tua. Karena kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Maka jika merasa ini fitnah yang merusak agama, maka solusinya apa jemaah? Keluar atau pindah? Pindah apa jemaah? Ya jemaah, pindah apa? Pindah kerjaan atau ganti kerjaan, ganti pekerjaan, cari yang lain. Cari ma'isyah yang lainnya. Dan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala itu luas. Dan rizki Allah ada di mana? Dan hukum asalnya jemaah rahmatillah Allah bahwa anak perempuan dia tidak memiliki beban untuk mencari nafkah. Ya. Nah, makanya jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini tugas setiap laki-laki, setiap mahram untuk memperhatikan keadaan siapa? Wanita-wanita yang ada di sekelilingnya, dari kerabat, terutama yang paling dekat, kakak, adik, dan seterusnya. Itu jadi tanggung jawab dirinya. Jika mereka kemudian harus mencari nafkah sampai mengorbankan agama mereka, maka tidak. Dan saudara laki-lakinya yang akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pertanyaan berikutnya jemaah. Apakah boleh menjauh dari orang yang suka menyakiti hati saya oleh lisannya? Karena kalau dekat terkadang selalu saja ada kata-kata yang menyakitkan hati. Jawabannya boleh, selama kita tidak memutuskan hubungan dengan dirinya. Paham maksudnya? Nggak musuhan, udah pokoknya masa umur hidup nggak begitu. Jauh boleh, jauhkan aja. Ya, jarang telepon, jarang ketemu, jarang ngobrol. Kalau ketemu ngobrol sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Udah selesai. Itu hukumnya boleh, jaiz, nggak haram sama sekali, jaiz. Selama tujuannya untuk menjaga madarat yang jauh lebih besar. Ya, makanya jangan ragu-ragu untuk melakukannya. Silahkan lakukan sih. Tapi saya nggak tahu ini penanyanya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki seperti ini, aduh, ya, harusnya laki-laki tidak mudah tersinggung. Betul nggak jemaah? Jemaah? Kita ini laki-laki akhir zaman jemaah. Ya, perlu healing. Baik, kita lanjutkan. Lostan. Yang berikutnya yang terakhir jemaah rahmatillah Allah, izin bertanya menasehati adik yang masih di masa remaja. Suka main keluar sampai malam, kalau dinasehatin suka marah-marah. Alasannya masa muda.
Kedua orang tua saya sudah capek mengingatkannya. Gimana solusinya jemaah? Banyak doa. Satu, minta tolong sama Allah. Kemudian yang kedua, pendekatannya gimana? Ayo, kasih hadiah. Bujuk dengan apa istilahnya tuh? Biar lunak hatinya. Lunakkan hatinya dengan hadiah, taib, atau kesukaannya yang halal, yang mubah. Terus apa lagi jemaah? Nikahkan. Ini mungkin solusinya bukan nikah nih. Ini suka main. Yang suka main, orang yang suka main itu akan sulit dan berat bagi dirinya untuk menikah. Iya. Karena yang lebih menarik buat dia bukan menikah, tapi apa? Main. Ya. Kalau dalam istilah sekarang tuh orang ulin. Gitu terus. Ayo orang ulin. Kita main, sudah dewasa. Sudah, maksudnya harusnya dia bertanggung jawab, masih tetap main. Lihat saja, mereka pasti berpikir panjang kalau mau menikah. Ya, makanya jamaah rahmatillah Allah, sebetulnya yang harus dilakukan sebagai seorang kakak, dia betul-betul mencegah. Dan kalaupun dia marah-marah, terus apa masalahnya? Iya. Kenapa harus kalah dengan marah-marahnya adik? Yang membuat dia bertahan karena ketika dia marah, tidak ada yang bisa menggenggam dirinya ketika dia marah. Gak ada yang dia takuti, dan ini salah besar. Makanya bagi orang tua jamaah, anak itu disayang tapi mereka harus segan kepada orang tuanya. Harus segan. Orang tua harus punya wibawa. Ketika orang tua bilang A dengan nada yang tinggi, ketika dia berbuat salah dia harus berhenti. Bukan bilang A terus nadanya tinggi gak berhenti. Enggak. Tapi sekali dia berhenti. Nah itu harus terjadi. Dan itu bukan berarti kita harus kasar, enggak. Tapi menanamkan siapa yang harus disegani dan siapa yang harus ditakuti. Makanya kasus seperti ini jamaah rahmatillah Allah, sebetulnya salah siapa jamaah? Orang tuanya sendiri. Nah sekarang mungkin yang bisa menjadi penolong hanya Allahu Rabbul Alamin. Makanya minta sekuat tenaga kepada Allah agar Allah kemudian membalikkan hatinya menjadi anak yang baik. Ya, wallahu taala alam bisawab. Taib jamaah rahmatillah Allah, ini yang bisa kita sampaikan dalam perjumpaan di sore hari ini jamaah rahmatillah Allah. Semoga Allah Rabbul Alamin memperbaiki keadaan kita. Oh ya, ini kita kasih hadiah kepada pertanyaan ya. Yang pertama pertanyaan yang ini yang terakhir. Yang terakhir berhak dapat hadiah. Yang tadi adiknya. Afwan. Kemudian yang kedua bagi yang merasa tersakiti oleh lisan siapa tadi? Kawannya, ya, itu juga dapat hadiah. Barakallah. Ya, silakan nanti bisa diminta dua-duanya akhwat. Oh, dua-duanya akhwat. Taib. Maka diberikan ke akhwat. Nah, jamaah rahmatillah, sekali lagi kita cukupkan sampai di sini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan tetap menambahkan hidayah demi hidayah kepada kita semuanya kepada kebaikan. Hadza ma aqul wa tasma'una ma aqul. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.